Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih bertemu kembali ya anak-anak ustazah. Kita bertemu kembali dalam pembelajaran daring kita, pelajaran kimia. Sehat ya anak-anak ustazah ya. Ustazah harapkan, ustazah berdoa agar ananda sekalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan ustazah juga seperti itu, agar kita tetap bisa menjalankan aktivitas kita seperti sedia kala ya. Nah, anak-anak ustazah, seperti yang sudah ustazah sampaikan dari beberapa waktu lalu, kita akan ujian, ustazah bilang kan. Insyaallah hari ini kita akan ujian realisasinya sekarang. Ada beberapa orang yang sudah datang ke sekolah ngambil buku, saya jumpai saya sampaikan bahwasanya kita ujian, dan kepada Kailawanda juga sudah saya sampaikan. Jadi tidak ada lagi alasan untuk tidak mengikuti ujian ya anak-anak ustazah ya. Jadi ustazah harap memang sudah siap. Namun kita ujiannya setelah pembelajaran ini. Nanti ustazah akan tunjukkan soalnya setelah video ini ya. Sekarang kita lanjutkan dulu materi kita. Kita lanjut materi kita. Minggu lalu kita adalah penyetaraan reaksi redoks menggunakan metode setengah reaksi. Menggunakan metode setengah reaksi, ya. Jadi hari ini saya juga akan memberikan contoh penyetaraan reaksi dengan menggunakan metode setengah reaksi, tapi dia pada suasana yang basah. Nah, apa bedanya ustazah? Sama saja, pembedanya cuman di sini saja nanti ya. Di sini pada penyetaraan atom H. Ya, kalau dia pada keadaan asam, yang ditambahkan adalah apa? H+. Ini yang ditambah adalah H+. Tapi kalau dia pada suasana basah, nanti yang ditambahkan itu adalah OH- ya, sesuai ya, ion basah itu adalah ion OH- gitu ya. Nah, baik, kita langsung saja ke contohnya. Perhatikan, ini sama-sama kita kerjakan ya. Ini dia, saja sudah ada membuatkan satu contohnya. Ya, setarakanlah reaksi berikut ini. NH3 tambah ZnO2 2- menghasilkan N2O3 tambah Zn dalam suasana basah. Nah, langkah-langkahnya sama seperti yang kita pelajari di minggu lalu. Langkah pertama yang kita lakukan adalah buatlah setengah reaksinya sama. Ya, baik. Perhatikan. Langkah pertama adalah buat setengah reaksi. Jadi dia pasangkan ini, mana yang sama. Ini kan samanya nih. Mana yang mirip-mirip gitu aja. Ya, ini kan kesini pasangannya, ya kan? Sedangkan ini pasangannya. Udah buatlah dia metode, buatlah dia setengah reaksinya. Jadi NH3 menghasilkan N2O3. Satu reaksi lagi adalah Zn O2 2- menghasilkan Zn gitu. Setelah itu lalu kita setarakan unsurnya dulu. Kita setarakan unsurnya, unsur selain O ya, unsur selain O yang kita setarakan. O dan H. Nah, di sini N-nya 1, di kanan N-nya 2. Berarti kita tambah di sini N-nya kali 2 ya. Di sebelah kiri Zn-nya berapa? 1. Sebelah kanan Zn-nya 1. Berarti tidak ada yang perlu penambahan. Baik. Selanjutnya, langkah selanjutnya adalah tambahkan H2O untuk kalau dia pada suasana asam, H2O itu ditambahkan pada ruas yang kekurangan O. Ingat ya. Pada suasana asam, H2O itu ditambahkan pada yang kekurangan O. Siapa yang kekurangan O di reaksi ini? Kiri kan?
Di sini yang kekurangan O adalah kanan. Tapi karena ini adalah pada suasana basah, penambahan H2O adalah pada ruas yang kelebihan O. Tambahkan H2O pada yang kelebihan O. Yang kelebihan O. Itu dia salah satu pembedanya ya. Dah? Sebanyak berapa O-nya? Ya sebanyak berapa yang lebih di sini. Nah, jadi kalau di sini O-nya ada 3 kan? Yang mau kita tambahkan adalah H2O. Berapa H2O kita tambahkan biar O-nya juga 3? Berarti 3 H2O, gitu kan? Jadi reaksi satunya menjadi 2NH3 menghasilkan N2O3 tambah 3H2O, gitu. Dah, ingat ya pada ruas yang kelebihan O ya, kalau dia pada suasana basah. Sedangkan reaksi kedua menjadi di sini ya, tambah ya H2O ya, sebanyak berapa? Sebanyak 2 karena O-nya di sini ada 2, ya kan? Maka ZnO2 2 minus tambah 2H2O menghasilkan Zn. Itu ya. Selanjutnya nah, tambahkan apa yang mau ditambahkan selanjutnya? Yang mau kita tambahkan selanjutnya adalah OH- ya, penambahan OH- untuk mengimbangi H pada ruas yang lain. Penambahan OH- ya. Tambahkan OH-. Tambahkan OH- untuk mengimbangi H. Sekarang kita mau mengimbangi H. Tadi kita mengimbangi O, sekarang kita mengimbangi H. Perhatikan pada reaksi pertama, H di sebelah kiri ada berapa? 3 kali 2 ada 6. Di sebelah kanan ada berapa? Oh, maaf ya. Untuk mengimbangi O dan H-nya ya, untuk mengimbangi O dan H-nya. Karena tadi kita sudah udah kita tambahkan tadi H2O-nya. Sudah? Nah, jadi sekarang perhatikan di sebelah kiri, di sebelah kanan ini untuk mengimbangi O-nya. Di sebelah kanan ini, di sebelah kanan kita ada berapa O? Ada 3 tambah 3, ya kan? Ada 3 ya. Ini kita buat O tadi 3 tambah 3 ada 6. Sudah ada 6. Ada 6 O kita. Berarti kita tambahkanlah di sini sebanyak 6 OH. OH-. Reaksinya menjadi 2NH3 tambah 6 OH- menghasilkan N2O3 tambah 3H2O. Itu sudah. Berikutnya reaksi kedua. Untuk reaksi yang kedua, kemana kita tambahkan? OH-nya? Ke sebelah kanan ya. Kita mau mengimbangi O dan H-nya. O dan H yang mau kita imbangi ya. Jadi di sini O-nya ada berapa? O-nya ada 4 ya. Di sini O-nya ada 2 tambah 2 lagi 4. Berarti di sini tambah 4 OH-. Bereaksi kedua menjadi ZnO2 2- tambah 2H2O menghasilkan Zn tambah 4 OH-. Gitu. Udah ya? Nah, setelah itu baru kita tambahkan muatan elektron negatif untuk mengimbangi muatan ya. Tambahkan elektron negatif untuk mengimbangi muatannya. Sudah. Sekarang kita hitung muatan di sebelah kiri. Di sini muatannya adalah 0, di sini muatannya minus 6. Berarti sebelah kiri muatan ada minus 6. Sebelah kanan ada berapa? Ini 0, ini 0. Berarti kita mau menambahkan elektron negatif. Kemana kita tambahkan? Ke sebelah kanan, iya kan? Sebanyak berapa? Sebanyak 6.
6 elektron negatif ya. Maka reaksi pertama menjadi 2NH3 tambah 6OH minus menghasilkan N2O3 tambah 3H2O tambah 6 elektron negatif gitu. Sudah? Sekarang reaksi yang kedua. Pada reaksi yang kedua, sebelah kiri muatannya ada ini, ada minus 2, 0. Minus 2 sama 0 berarti minus 2. Sebelah kanan muatannya ada negatif 4. Ya, negatif 4. Di sini minus 2, di sini minus 4. Kita mau nambahkan elektron negatif. Kemana kita tambah? Ke kiri apa ke kanan? Ya ke kiri, iya kan? Sebanyak berapa? Biar 4 lah. Berarti sebanyak 2. Sebanyak 2 elektron negatifnya. Maka reaksi kedua menjadi ZnO2 2- tambah 2H2O tambah 2 elektron negatif menghasilkan Zn tambah 4OH- gitu. Paham ya sampai di situ ya? Setelah itu, nah kita perhatikan di sini elektronnya berbeda nilainya. Udah, setelah ini kali silang lah, kali silang, ya, kali silang. Kalau kita sederhanakan ini sama-sama bagi 2, ini 1, ini 3, iya kan? Bisa ya? Maka kita kali silang, ini jadi kali 1, ini jadi kali 3, ya kan? Sudah? Lalu kalikan semuanya. Reaksi pertama kita kali 1, reaksi kedua kita kali dengan 3. Maka hasilnya menjadi, hasil kali silangnya reaksi 1 itu adalah tetap ya, tidak ada perubahan karena kali 1. 2NH3 tambah 6OH- menghasilkan N2O3 tambah 3H2O tambah 6 elektron negatif. Sedangkan reaksi kedua itu dikali dengan 3, berarti 3ZnO2 2- tambah 2 kali 3 berarti 6 ya, 6H2O tambah 6 elektron negatif menghasilkan 3Zn tambah 3 kali 4 12 ya, 12OH-. Dah, lalu mana yang bisa dimatikan, matikan. Sudah, ingat yang Ustaz sampaikan bahwasanya pada reaksi ini yang berseberangan itu bisa dikurangkan, tapi kalau dia searah itu dia ditambahkan. Maksudnya berseberangan itu apa? Satu sebelah kiri tanda panah, satu sebelah kanan gitu. Ini contohnya nih, elektron pada reaksi 1 itu kan arahnya sebelah kanan, satu lagi ini di sebelah kirinya tanda panah ya, jadi bisa habis gitu. Mana lagi yang sejenis? Yang sejenis di sini nih, 6OH- sama 12OH-. Sudah? Bisa dikurangkan? Bisa. Berarti yang sisa nanti di mana? Sisa nanti yang di kanan. Gitu ya. H2O, H2O di sini berapa? 3. Di sini H2O-nya adalah 6. Berarti nanti yang sisa adalah sebelah kiri. Oke, kita turunkan satu persatu. Ini tidak ada yang sama di bawah ya. Buat 2NH3 tambah, langsung ke sini, 3ZnO2 2- tambah ini, sekarang ini 6 OH-. Mana OH- lagi ini? Sudah. Di sini di reaksi 1 kita punya sebelah kiri sebanyak 6, sedangkan di reaksi kedua kita punya sebanyak 12. Berarti mana yang menang? Yang reaksi 2 kan? Reaksi 2, dan dia berarti di sini nanti tidak ada lagi OH. Yang ada nanti adalah di sebelah kanan tanda panah. Di sini nanti ada sisa OH sebanyak 6. Di sini nanti ada sebanyak 6. Buat di sini aja dulu. 6 OH- sebelah kanan tanda panah ya. Dah, lanjut ke sini sekarang. H2O. H2O di sini ada. Di sini H2O ada sebanyak 3. Ini ya. Di sini di reaksi sebelah reaksi pertama H2O-nya ada 3, sedangkan di reaksi kedua H2O-nya ada 6. Berarti sisa itu adalah pada reaksi kedua, ya kan, di sebelah kiri. Maka sisanya adalah 3H2O. 3H2O. Udah habis ya? Habis ya pada sebelah kiri semua. Sekarang masuk ke sebelah kanan. Udah. Ini N2O3 tambah ini
3Zn tambah H2O tadi sudah dihabiskan ke sini. Zn sudah, ini habis, tambah ini tadi. Ini. Tambah si 6OH minus saja, buat di sini aja muat insyaallah. 6OH minus. OH minus. Nah, itulah dia hasil akhirnya. Ya. Jadi hasilnya 2NH3 tambah 3ZnO22 minus tambah 3H2O menghasilkan N2O3 tambah 3Zn tambah 6OH minus. Ya, seperti itu ya anak-anak ustazah, mudah-mudahan paham ya. Itu contoh yang kedua. Nah baik, kita lanjutkan. Ustazah harap tentang penyetaraan reaksi redoks secara setengah reaksi atau dengan menggunakan bilox sudah paham ya, mudah-mudahan ya, amin ya. Nah, kita lanjut sekarang. Kita lanjutkan materi kita yang berikutnya, itu adalah tentang sel elektrokimia. Ini adalah materi yang banyak sekali dalam kehidupan kita sehari-hari tanpa disadari ya. Sel elektrokimia. Elektrokimia itu apa sih ustazah? Nah, ada pelajaran kita ini ada namanya elektrokimia, ada namanya elektrolisis nih. Elektrokimia ada elektrolisis, lalu kita ada belajar sel volta namanya sel. Kok dibilang sel, bukan kayak sel di biologi ya, bukan sel itu maksudnya. Nah, apa sih ustazah elektrokimia? Ya, elektrokimia itu kayak mana sih ustazah? Ya, jadi yang dikatakan dengan elektrokimia itu lawan dari elektrolisis. Elektrokimia itu adalah merupakan cabang dari kimia yang mempelajari kaitan antara listrik dan juga kimia, gitu. Kaitan listrik dengan kimia. Jadi reaksi yang terjadi pada elektrokimia itu adalah reaksi reduksi dan oksidasi, ya. Jadi di mana pada reaksi redoks itu terjadi yang namanya transfer elektron, ya kan? Transfer elektron. Jadi dari reaksi redoks itu menghasilkan arus listrik berupa aliran elektron yang dari potensial tinggi ke potensial rendah. Ya, arus listrik menghasilkan berupa aliran elektron dari potensial tinggi ke potensial rendah. Jadi ini ada kaitannya dengan materi kita yang fisika ya. Jadi itu biasanya dalam kurikulum dibuat sejajar dia, materi kimia sama fisika. Fisika kita tentang listrik ya kimia juga tentang listrik gitu. Jadi kalau pada kimia namanya adalah elektrokimia gitu. Nah, muatan listrik yang tadi ustazah bilang itu yang dihasilkan pada reaksi kimia ya, muatan listrik yang dihasilkan dari suatu reaksi kimia. Jadi listrik itu bisa dihasilkan dari reaksi kimia ya. Jadi kalau dikatakan listrik yang dihasilkan dari reaksi kimia itulah namanya elektrokimia ya. Contohnya apa? Contohnya itu adalah aki ada mobil ya. Tahu ya aki, anak-anak saja ya. Itu adalah salah satu dari reaksi kimia yang menghasilkan listrik gitu. Jadi muatan listrik yang dihasilkan dari suatu kimia ini digambarkanlah dengan sel volta. Ya, untuk mempelajarinya kita menggambarkannya dengan sel volta atau disebut juga nama lainnya adalah sel galvani. Namanya lainnya adalah sel galvani. Namun kalau misalnya muatan listrik dialirkan dalam satu senyawa kemudian mengalami redoks, maka proses inilah yang akan digambarkan nanti dengan sel elektrolisis. Jadi elektrokimia itu dibagi menjadi dua. Ya, elektrokimia itu dibagi menjadi dua, yaitu sel volta dan sel elektrolisis. Ya, begitu ya. Jadi saya ulangi tadi. Di mana tadi elektrokimia itu dia mempelajari kaitan antara listrik dengan kimia. Kok bisa saja? Bisa, karena dari reaksi kimia itu bisa menghasilkan listrik. Jadi reaksi yang terjadi ini itu dikatakan dengan reaksi yang terjadi itu adalah reaksi redoks ya, reaksi reduksi dan oksidasi
ya, di mana redoks itu adalah terjadi transfer elektron. Itu kan kita tadi setarakan elektronnya gitu kan. Jadi terjadi transfer elektron. Jadi dalam hal tersebut redoks ini dapat menghasilkan arus listrik berupa aliran elektron di mana dia mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Dan muatan yang dihasilkan dari reaksi kimia ini, muatan listrik itu kita gambarkan dengan sel Volta atau sel Galvani muatannya ya. Tapi jika muatan listrik dialirkan dalam suatu senyawa kemudian mengalami reaksi redoks ya, maka proses inilah yang digambarkan dengan sel elektrolisis. Ya, jadi makanya sel elektrokimia ini bagi menjadi dua, itu sel Volta dan sel elektrolisis. Jadi sel Volta dan sel elektrolisis ini nanti berbalikan gitu. Kalau sel Volta ini adalah yaitu mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Kimia menjadi listrik. Sedangkan kalau sel elektrolisis itu adalah kebalikan, energi listrik menjadi energi kimia. Ya, mengubah energi listrik menjadi energi kimia. Dan salah satu pembedanya juga yang kedua ya, yang pertama tadi ini perbedaan antara sel Volta dan sel elektrolisis. Perbedaan kedua adalah apabila kalau pada sel Volta yang namanya katoda itu muatannya positif, anoda muatannya negatif. Sedangkan kalau pada sel elektrolisis kebalikan, katoda negatif, anoda positif. Ya, jadi pada sel elektrokimia baik sel Volta dan sel elektrolisis ini sama-sama memiliki katoda dan juga anoda. Ya, katodanya mengalami reduksi, ya sama-sama mengalami reduksi. Si katoda itu reduksi, si anoda itu oksidasi. Ini jangan sampai salah paham nanti ya. Ada nanti khilaf-khilafnya itu, jadi katodanya dibuatnya jadi negatif, bukan ya. Jadi katoda tetap mengalami reduksi, anoda mengalami oksidasi. Jadi cara mengingatnya adalah, adapun cara mengingat sel Volta ini disingkat dengan kepan ya. Saya tuliskan kalau dia pada sel Volta, ya, pada sel Volta itu berlaku yang namanya kepan. Ya, sedangkan kalau pada elektrolisis ya, ini berlakulah dia si kenap. Apa itu Ustazah? Ini singkatan dari katoda positif, anoda negatif. Kalau elektrolisis katoda negatif, anoda positif. Paham ya? K itu katoda, P itu positif, A anoda, N negatif. K katoda negatif, anoda positif. Kepan kenap. Gitu ya. Kepan kenap. Apa sih Ustazah itu katoda, apa sih anoda? Ayo kita pelajari dulu. Ya. Mungkin Ananda sekalian sering mendengar yang namanya istilah katoda, anoda gitu kan. Apalagi kalau dia itu tentang pokoknya kelistrikan lah. Atau Ananda pernah mendengarkan di pabrik-pabrik misalnya gitu kan, ada itu yang bilang pada anodanya katodanya ini gitu kan. Apa itu anoda, apa itu katoda? Baik, kita perhatikan. Ini dia. Oke, ini tadi sel elektrokimia adalah tempat terjadinya aliran elektron yang ditimbulkan oleh konversi energi kimia menjadi energi listrik atau sebaliknya. Ya, kalau kimia menjadi listrik tadi itulah namanya sel Volta atau sel Galvani.
Kalau sebaliknya itu dikatakan sel elektrolisis. Hal ini dimungkinkan dengan pemisahan reaksi oksidasi dan reduksi. Ada terdapat dua sel elektrokimia, itu yang saya bilang tadi, yaitu apa? Sel Volta dan juga sel elektrolisis. Di mana sel Volta adalah sel elektrokimia yang melibatkan reaksi redoks spontan dan menghasilkan arus listrik. Sedangkan sel elektrolisis adalah elektrokimia yang melibatkan reaksi redoks tidak spontan dan memerlukan arus listrik. Kalau dia sel Volta menghasilkan arus, kalau sel elektrolisis memerlukan arus. Udah? Nah, jadi pada sel elektrokimia ya, pada sel elektrokimia ada dua sistem elektroda. Ada di sini gambarnya. Ini dia. Ini dia tadi yang spontan dan tidak spontan itu ya. Kita lihat dulu yang pertama, sel Volta atau sel Galvani. Sel Volta atau sel Galvani, kenapa dikatakan sel Galvani? Itu penemunya Galvani ya, yang bernama Luigi Galvani dan juga Alessandro Volta. Jadi mereka berdua lah yang menemukannya, makanya disebut dengan sel Volta atau sel Galvani gitu. Nah, apa tadi itu apa itu yang dikatakan dengan elektroda itu apa? Katoda itu apa? Ustazah? Anoda itu apa? Gitu kan? Jadi sel elektrokimia ya, sel elektrokimia itu merupakan dua sistem elektroda yang dihubungkan satu sama lain sehingga timbul arus listrik. Yang mana lah elektroda ini? Inilah dia nih. Ada ini namanya elektroda nih. Ini ya. Nih. Ini sebenarnya adalah unsur apa? Zn, Cu. Pokoknya adalah logam yang dibuat sebagai elektroda untuk penghasil listrik. Ya, itulah dia elektroda, di mana sistem elektroda dalam elektrolitnya merupakan sistem setengah sel. Sehingga jika dua jenis elektroda dihubungkan merupakan dua sistem sel dengan reaksi yang berlangsung secara redoks. Jadi ini nanti Zn ini terjadi reaksi setengah reaksi, ini juga terjadi setengah reaksi gitu. Jadi elektroda ini ada dua jenis. Ada elektroda negatif, ada elektroda positif. Jadi harus ada dua elektrodanya. Kalau misalnya anak-anak ustazah mau pasang baterai itu kan ada dua kutubnya kan, positif dan negatif. Itu berarti dia punya elektroda. Sederhananya baterai ya. Baterai apa ya? Baterai apa saja, baterai jam misalnya ya. Itu punya elektroda, kutub positif negatifnya itulah elektrodanya. Ya, anak ustazah ya. Elektrodanya itu dibagi dua, elektroda positif, elektroda negatif. Elektroda yang positif itulah disebut dengan katoda. Elektroda yang negatif itulah disebut dengan anoda. Anoda. Pada katoda itu tadi yang saya bilang, apa tadi singkatannya? Kesingkatan untuk sel Volta, kepan ya. Pada katoda positif, anoda negatif. Gitu tadi kan? Katoda positif, anoda negatif. Pada katoda, di katoda ini terjadi reaksi reduksi, ingat. Sedangkan pada anoda terjadi reaksi oksidasi. Katoda positif, anoda negatif. Katoda reduksi, anoda oksidasi. Ingat, katoda itu adalah penurunan biloks. Kalau anoda adalah penaikan biloks. Ya, ini turun biloksnya, ini naik biloksnya. Sudah? Baik. Pada sel Volta terjadi perubahan energi kimia menjadi energi listrik yang dapat diketahui dengan menggunakan voltmeter dan ada jembatan garamnya. Dan ini
Ini nanti kita pelajari lagi di minggu depan seperti apa perhitungannya, dan juga ada nanti Ustazah kasih videonya. Kita lanjutkan di minggu depan ya. Sudah habis waktu kita, seperti yang Ustazah katakan, kita mau ujian ya. Ustazah menunggu ujiannya itu, Ustazah tunggu ujiannya dikumpulkan paling lama jam berapa ya? Jam 2. Paling lama jam 2. Ya. Ustazah ulangi, ujian kita Ustazah tunggu paling lama jam 2. Dan bagaimana ya Ustazah bilang ya? Ustazah minta anak-anak Ustazah untuk menulis dengan rapi, bagus, dan belajarlah dulu bagus-bagus sebelum kita mulai ujiannya. Jadi ini Ustazah tunjukkan soalnya di sini ya. Jadi sebelum anti melihat soalnya, Ustazah kasih kisi-kisinya nih. Soalnya adalah tentang sifat koligatif larutan, elektrolit dan non elektrolit. Satu soal yang elektrolit, satu soal yang non elektrolit. Sudah. Soal yang elektrolit itu soalnya tentang tekanan titik beku, sedangkan soal yang non elektrolit itu tentang tekanan uap. Jadi stop dulu, jangan tengok dulu soalnya, nanti buka lagi nih. Ustazah mau tengok ini, mau tunjukkan. Tapi kalau anti belum belajar, stop dulu sampai di sini, nanti buka lagi soalnya. Belajar dulu karena udah Ustazah kasih ini kisi-kisinya. Belajar dulu bagus-bagus biar nanti bisa menjawab dengan baik dan benar. Dan yang paling utama, Ustazah membutuhkan kejujuran kalian semua, bukan semata-mata nilai yang cantik benar, tapi hasil dari contekan. Ustazah paling tidak suka itu, dan Ustazah tahu sekali tulisan kalian hasil contekan ya. Jadi tolong anak-anak Ustazah kelas 12, anak-anak solehe Ustazah banggakan, jujurlah ya. Jadi sekarang coba ini stop dulu, silahkan buka dulu bukunya. Ustazah sudah kasih tadi kisi-kisinya. Soalnya 1 sifat koligatif larutan elektrolit, yang kedua pokoknya elektrolit dan non elektrolit lah ya. Yang elektrolit itu tentang tekanan titik beku, non elektrolit tentang tekanan uap. Baik, kalau sudah belajar, baik, ini saya tunjukkan soalnya ya. Ini dia soalnya. Baik, anak-anak Ustazah, ini soal kita hanya 2. Ustazah berharap antuna sekalian menjawab dengan baik dan benar. Kirimkan ke Ustazah paling lama jam 2 ya. Rabu 26 Agustus 2020. Ustazah tunggu sampai jam 14.00. Berikan namanya dengan cantik ya, buat namanya di situ. PH 1 kimia kelas 12 gitu ya. Demikian saja, barakallahu fikun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.